Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Khadijah dengan NIM 0305183131 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar analisis real. Adapun di video ini saya akan menjelaskan mengenai definisi 4.3.5 dan contoh 4.3.6. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai definisi 4.3.5. Misalkan A subset pada bilangan real, kemudian misalkan F adalah A menuju bilangan real, dan misalkan C elemen bilangan real suatu titik kumpul dari A. Maka bunyi yang pertama, kita katakan bahwa F menuju tak hingga apabila X menuju C dan ditulis limit F sama dengan tak hingga X menuju C jika untuk alpha elemen bilangan real terdapat delta sama dengan delta dikali alpha lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk semua X elemen A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka fx-nya lebih dari alpha. Untuk bunyi yang kedua, yaitu kita katakan bahwa F menuju minus tak hingga apabila X menuju C dan ditulis limit F sama dengan minus tak hingga X menuju C jika untuk beta elemen bilangan real terdapat delta sama dengan delta dikali delta lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk semua X elemen A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 kurang dari delta, maka fx-nya lebih dari beta. Nah, bunyi yang kedua ini kebalikan daripada bunyi yang pertama, di mana bunyi yang pertama dikatakan bahwa limit F sama dengan tak hingga X menuju C. Nah, sedangkan bunyi yang kedua yaitu limit F sama dengan minus tak hingga X menuju C. Di sini bunyi yang pertama F sama dengan tak hingga, dan yang bunyi kedua F sama dengan minus tak hingga. Kemudian untuk bunyi yang pertama alpha elemen bilangan real, sedangkan bunyi yang kedua beta elemen pada bilangan real. Selanjutnya yaitu contoh 4.3.6. Contoh yang bagian A, limit 1 per X kuadrat sama dengan tak hingga X menuju C. Kita buktikan, ambil sembarang alpha lebih dari 0, maka terdapat delta dikali alpha. Kita misalkan deltanya yaitu 1 per akar alpha, maka berlakulah definisi sebelumnya, yaitu definisi 4.3.5 di mana nilai mutlak X kurang dari C lebih dari 0 dan kurang dari beta, atau bisa kita tulis nilai mutlak X lebih dari 0 kurang dari delta. Nah, sehingga dapat kita tuliskan kembali nilai mutlak X lebih dari 0 kurang dari 1 per akar alpha. Nah, ini kita dapat dari pemisalan deltanya, yaitu 1 per akar alpha. Ini tuh bentuk ini mirip dengan teorema 2.2.2, di mana teoremanya yaitu nilai mutlak A lebih dari min C dan kurang dari C untuk A kurang dari C. Nah, dari ini yang sebelumnya bisa kita tuliskan X kurang dari 1 per akar alpha. Nah, akarnya ini kita ubah menjadi kuadrat, sehingga X kuadrat kurang dari 1 per alpha. Nah, bentuk ini tuh berdasarkan definisi 2.2.1 di mana A itu kurang dari 0, maka berlakulah minus A, sehingga
dapat kita tuliskan minus X kuadrat kurang dari minus 1 per alfa. Nah, karena ini adalah minus atau negatif, maka pertidaksamaannya itu berubah menjadi yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Kemudian negatifnya ini hilang, menjadi kita tuliskan X kuadrat lebih dari 1 per alfa. Sehingga dapat kita tuliskan 1 per X kuadrat lebih dari alfa, sehingga fx lebih dari alfa. Nah, ini seperti definisi 4.3.5 yang bunyi pertama, di mana fx-nya lebih dari alfa. Jadi limit 1 per X kuadrat sama dengan tak hingga X menuju C terbukti. Selanjutnya yaitu contoh 4.3.6 yang bagian B. Misalkan Gx sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Kita buktikan jika alfa lebih dari 0, maka Gx-nya kurang dari alfa. Untuk semua X lebih dari 0, dengan demikian G tidak menuju ke tak hingga apabila X menuju 0. Selanjutnya, jika beta kurang dari 0, maka Gx-nya lebih dari beta. Untuk semua X lebih dari 0, dengan demikian G tidak menuju ke minus tak hingga apabila X menuju 0. Ini tuh hampir mirip dengan definisi 4.3.5, di mana sini alfa dan di sini beta. Kemudian ini tidak menuju ke tak hingga dan di sini minus tak hingga. Nah, bentuk ini tuh analog dengan teorema Apit 4.2.7, di mana Gx-nya lebih dari atau sama dengan fx dan kurang dari atau sama dengan hx untuk semua x elemen A, maka x tidak sama dengan C. Nah, jika limit f sama dengan L, x menuju C sama dengan limit H, x menuju C, maka limit G sama dengan L, x menuju C. Nah, ini kan dari teorema Apit 4.2.7. Karena soalnya di sini Gx, maka kita ubah menjadi limit G. Yang awalnya ini teorema Apit limit F atau limit H ya. Kemudian Gx sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0, maka terbuktilah. Nah, teman-teman bisa lihat bentuk grafiknya ya. Ini grafik dari teorema 4.3.4, di mana Gx sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Nah, karena fungsi Gx-nya ini tidak menuju ke arah tak hingga ataupun minus tak hingga, sebagaimana maka X-nya menuju ke 0. Nih, Gx-nya tidak menuju tak hingga dan minus tak hingga, maka X sebagaimana X menuju 0. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.